仲間なんて信用ならねえ。コマだ。あいつら助けになんか来ねえよ。スズラもこの喧嘩に参戦するじゃねえかよ。Hello Brovers, kemarin kita udah bahas bocorannya nih. Tapi selang beberapa menit setelah gua ngedit bocorannya, tiba-tiba rilis tuh musik video yang sempat gua bahas karena banyak yang ngomongin soal musik video itu ya. Begitu gua lihat ternyata banyak juga adegan-adegan barunya. Bahkan menurut gua ini kayaknya 100% adegan baru semua deh cuy. Yang ngebuat kita akhirnya kan kayak berpikir kayaknya ini tuh sebenarnya final trailer berkedok musik video gitu. Biar musik videonya mungkin keangkat gitu ya sama hype-nya mungkin. Karena kan LDH itu setahu gue emang jualannya ya musik gitu. Film tuh cuman buat penglarisnya aja. Seperti biasa di like yang banyak dulu biar gue makin semangat buat bikin konten breakdown High and Low The Wars. Anyway, gue minta request dong film-film action Jepang atau Korea yang mirip-mirip kayak gini buat nyambi-nyambi gitu kan sambil nunggu film High and Low ini tayang gitu cuy. Jadi gue bahas alur yang lain dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo. Ini dia breakdown trailer kedua dari High and Low The Wars X Cross, and welcome back to Clip on X. Adegan trailer dibuka dengan diperlihatkan Fujio dan Todoroki yang memimpin semua pasukan Oya full time untuk berperang. Kalau kita lihat di sini doi belum babak belur ya, karena gue berteori di sini tuh sebenarnya ada 2 kali perang cuy. Yang pertama sama yang kedua. Berarti ini kemungkinan besarnya perang yang pertama dulu nih. Terus kita bisa lihat rombongannya Kohei Amage yang udah beraliansi untuk berhadapan dengan SMA Oya full time. Scene berikutnya kita diperlihatkan si Fujio yang solo kroco-kroco suzuran di tengah lapangan. Jelas nyalinya Fujio ini langsung mencuri perhatian si Mashi dan juga Kamui yang sedang memantaunya dari rooftop suzuran. Di sini juga ada callback adegan yang dilakukan Fujio saat kembali ke Oya setelah keluar beberapa saat. Mungkin ini jadi trademarknya Fujio kali ya kalau memasuki sekolahan yang emang jadi targetnya dia. Karena sebelumnya dia punya target buat nguasain Oya kan. Caranya ya sama dengan ke tengah-tengah sekolahan terus ngehajar semua kroconya. Pada saat itu dia dapat perhatian dulu dari Todoroki yang ngelihat langsung kekuatan dari Fujio. Kalau sekarang si Fujio sepertinya iseng-iseng aja ya, cuma pengen ngetes kekuatan gitu di suzuran. Yang kayaknya bakalan berakhir bonyok sih. Asal kalian tahu nih ya, justru murid suzuran tuh yang kuat-kuat cuy, sumpah beneran dah. Soalnya Genji aja dulu pernah digebukin. Kemudian kita berlanjut pada scene berikutnya yang memperlihatkan Tsukasa sedang menghajar beberapa murid. Di sini kalau kita perhatikan kayaknya ini adalah muridnya Ebara dan kemungkinan ini terjadi di awal film. Mungkin ini jadi alasan mengapa Tsukasa akhirnya berhadapan dengan Ryo. Karena sebelumnya Ebara yang diutus tapi nggak berhasil buat ngegebukin si Tsukasa. Akhirnya Ryo yang berhasil turun tangan. Itu pun kayaknya si Tsukasa ini dikeroyok dulu baru digebukin sama Ryo. Jadi curang gitu cuy. Soalnya kalau nggak salah sempat bocor tuh kan adegan klip si Ryo itu berantem sama Tsukasa. Tapi di adegan itu Tsukasa udah bonyok pas Ryo baru datang. Berarti kan dari awal Tsukasa emang dihajar dulu, digebukin dulu gitu kan pakai tiang lah, pakai kayu kah segala macam. Sampai dia bonyok baru Tsukasanya digebukin sama Ryo. Aduh culas gitu anjir. Kita juga dilihatin kembali sekolah suzuran yang masih dengan pelang yang sama. Tapi emang sepertinya ini adalah bangunan yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena katanya kan emang yang dulu tuh udah digusur gitu ya kan cuy. Kita juga bisa lihat di sini Fujio masuk dengan santainya ke tengah-tengah suzuran. Kalau ada yang nanya, "Bang, kok itu bisa ya Fujio masuk segampang itu ke suzuran?" Sebenarnya jawabannya emang kenapa cuy? Kalau menurut gue sih emangnya ya kenapa gitu, maksud gue orang random bisa masuk sekolahan suzuran gitu. Justru nggak masalah kali, masa iya gitu misalkan Lao mau beli cilok gitu harus jauh-jauh ke depan dulu gitu kan, kenapa nggak Kang Ciloknya aja dipanggil gitu masuk, ya nggak sih? Maksud gue nggak usah seribet itu lah mikirnya. Atau mungkin logika dasarnya ya si Fujio itu pakai outfit yang serba hitam yang emang mirip seperti seragam suzuran, jadi yang lain tuh pada nggak ngeh aja gitu. Begitu Fujio udah masuk ke tengah lapangan baru pada nyadar kalau itu bukan murid suzuran, kayaknya gitu sih. Kita juga diliatin Fujio ini bersemangat banget buat nyolo suzuran dengan teriak kenceng banget. Kayaknya ini awal film ya, kelihatan banget. Tapi di sini ada sedikit detail yang cukup penting. Di sini ada tulisan kayak tulisannya tuh move the world atau move he world atau move he wolf.
Antara 3 itu sih kalimatnya, soalnya agak buram sih. Kalau move the world ya artinya pindahkan world. Kalau misalkan move he world, pindah dia world. Kalau move he wolf, pindah dia serigala. Nah ini masuknya kemana nih Jir? Soalnya kan jujur agak buram cuy. Kalau misalkan emang kata terakhirnya itu adalah wolf, bisa saja ini mengacu pada julukan lone wolf. Tapi nggak tahu sih, koreksi aja di kolom komentar. Kalau di gue sih masih buram ya. Kalau di kalian kayak gimana? Kemudian pada scene berikutnya diperlihatkan si Lao yang baru sampai di suzuran setelah Fujio bonyok dihajar sama kroco-kroconya. Anjir kasihan pisan. Padahal di situ tujuan Fujio untuk menarik perhatian dari Lao, tapi ternyata Lao-nya nggak ada cuy. Mungkin ketika adegan yang ini ternyata tuh Fujio sudah menyampaikan berita soal hilangnya Tsukasa ke Mashi dan juga Kamui, dan mungkin dia minta bantuan, mungkin aja kayak gitu. Atau bisa aja para 3 aliansi itu ngefitnah Suzuran kalau Suzuran lah yang melakukan ini semua. Makanya Suzuran tuh kan akhirnya nggak terima dan majuin 3 aliansi kan nantinya. Salah satu caranya sih ya cuman itu ya. Cuman kita nggak tahu nih apakah ada konflik lain yang kita nggak diliatin gitu, misalkan diliatinnya nanti di versi full movie-nya gitu. Ya peraturan Suzuran tuh gitu, kalau nggak disenggol ya nggak mau ikut campur gitu, mau mati sekalipun di depan dia. Kalau emang bukan urusan dia ya nggak usah ikut campur gitu. Jadi kayaknya sih emang si Lao ini tadinya emang nggak mau ikut campur, cuman berhubung mereka ini difitnah, akhirnya langsung dimajuin aja tuh. Kita juga diperlihatkan 2 petinggi Kamasaka yang diperintahkan untuk menghajar beberapa murid di belakang mereka oleh Kohei Amagai. Mungkin ini adalah awal mula Kamasaka dibayar oleh Kohei untuk bergabung. Karena di sini kalau lo lihat ekspresi dari Gandhi, salah satu pemimpinnya Kamasaka, itu tuh kayak nggak terima gitu loh. Sokap lu anjing, merintah-merintah gitu kan. Sedangkan sosok Himuro Reiji yang ada di samping si Gandhi ini terlihat kayak memaklumi aja gitu, karena mungkin si Kohei ini dealnya sama Himuro Reiji, bukan sama Gandhi gitu. Kemudian kita diperlihatkan momen sebelum si Baman dan Suji dikeroyok, di mana bus Oya yang mereka tumpangi ternyata malah dihadang oleh para pasukan 3 aliansi. Yang berhadapan dengan mereka itu adalah Ebara, ada Raijin, Fujin, dan Sameo Kasoji. Kemudian kita diperlihatkan perang pertama yang dilakukan oleh Oya dan 3 aliansi itu. Kalau kita perhatikan di sini kayaknya walaupun judulnya 3 aliansi gitu ya, tapi pada perang yang pertama ini kayaknya lebih didominasi sama Kamasaka cuy. Atau mungkin ini kandangnya Kamasaka justru, karena si Fujio ini kan kalau menurut gue kayaknya nggak tahu ya letak Tsukasa berada tuh di mana gitu. Dia harus nebak di antara 3 aliansi ini kan. Dari sini akhirnya beberapa teori gue yang di video sebelumnya itu makin kuat kalau sosok Himuro Reiji yang duel sama si Fujio itu emang berada di pertengahan film, di mana Fujio sepertinya akan gagal karena Fujio itu hanya mencari Tsukasa dan yang mereka dapatkan hanya jebakan dari 3 aliansi ini, terutama dari Kamasaka. Walaupun sepertinya Himuro Reiji ini bakal tetap dihajar ya sama si Fujio, karena di Final War kalau nggak salah Himuro Reiji itu udah bonyok duluan gitu, yang lain masih pada bersih. Kemudian kita diperlihatkan Tsukasa yang berdampingan dengan Todoroki di sore hari. Sepertinya ini berada di awal film lagi ya, atau di akhir film mungkin. Nggak mungkin ada di tengah-tengah karena si Tsukasa ini kan jadi plot kunci cuy. Dia bakal diculik nanti dan babak belur. Nah ini dia ujung tombaknya cuy, anjay. Akhirnya diperlihatkan juga nih yang jadi konfirmasi juga ya teori gue sebelumnya soal kelompok misterius yang nendang pagar di tengah Final War, yang ternyata benar aja dia adalah Suzuran. Tapi hanya 6 petingginya aja yang datang. Nggak apa-apa sih sebenarnya. 6 orang ini kayaknya bisa ngehajar 3 sekolahan sekaligus mungkin ya. Sekuat itu cuy emang kayaknya Suzuran ini. Udah gitu 6 petinggi Suzuran ini tuh berbeda cuy. Mereka itu apa ya, bisa dibilang perfect lah dari segala posisi. Ada yang jago parkour si Kamui. Ada yang paling berenergi karena masih muda. Ada 2 orang tuh, gue lupa namanya siapa. Terus sisanya power. Ada Mashi, Magoroku, dan ujung tombaknya yaitu Lao yang kayaknya dia emang didesain itu jadi tokoh yang paling OP, karena dari segi badan pun kayaknya dia yang nendang pagar ya segede gitu sampai jebol gitu kan. Soalnya pagarnya tuh beda cuy, bukan pagar yang kayak di SMA, bukan SMA, Genkidra. Beda, pagarnya itu bukan yang kayak gitu. Kalau pagar kayak begitu ditendang orang biasa bisa. Ini masalahnya kalau lu lihat pagarnya tuh scaffolding cuy. Jadi kayaknya tuh scaffolding ditumpuk-tumpuk buat jadi pagar gitu. Dan harusnya sebenarnya emang ditabrak gitu pakai mobil. Dan ini Lao nendang doang gitu anjing. OP gitu anjir. Kita juga diliatin sesaat sebelum kejadian si Tsukasa ini diculik. Malamnya itu ternyata dia sempat ngobrol sama Fujio.
Kayaknya ini sebelum Fujio majuin Suzuran ya. Kita juga diliatin Fujio yang jalan sendirian, kayaknya ini pagi-pagi banget lah ya. Soalnya kan setahu gue jarak antara Chikuni ke Toarushi itu kan lumayan jauh ya. Nah di sini juga ada beberapa pembuktian teori dari video kita sebelumnya gitu ya. Kalau nanti si Nakagoshi atau Nakaoka gitu, gue lupa ya, antara dua itu tuh sempat terluka parah pada perang pertama yang emang itu sebenarnya hanya jebakan untuk Oya. Dan bener aja, begitu mereka mau masuki salah satu bangunan, di sana ada jebakan yang akan ke-trigger jika mereka berada di tengah-tengah ruangan. Apesnya lagi SMA Oya ini yang banyak terluka gara-gara ketimpa beberapa barang berat gitu cuy. Kemudian kita diperlihatkan saat Tsukasa dikeroyok. Jadi bukan Tsukasa lemah ya. Kan banyak tuh yang ngomong dan ngatain gitu ya, oh julukannya singa tertidur tapi kok digebukin kayak begitu aja kalah gitu kan. Sebenarnya ternyata si Tsukasa ini tuh digebukin cuy, pakai kayu, pakai besi segala macam, pakai linggis kayak gitu, dikeroyok dulu, abis bonyok udah remuk gitu kan badannya, baru digebukin sama Rio. Makanya menurut gue agak kurang fair ya. Dan gue jauh lebih excited ketika ngelihat Fujio versus Rio. Karena di situ Rio tuh masih bersih gitu cuy. Tapi Fujio udah bonyok. Kalau Fujio sampai menang, malu tuh. Kalah sama orang yang udah bonyok anjir. Apalagi ditonton 6 petinggi Suzuran aja, malu pisan. Nah adegan ini sepertinya adalah saat dimana Fujio mengetahui kalau Tsukasa ditahan oleh Senomon bukan Kamasaka. Di sini kita bisa lihat si Fujio itu udah emosi banget karena anak buahnya udah pada babak belur karena habis dijebak oleh Kamasaka. Dari sinilah awal mula dia datang ke Housen minta bantuan mungkin ya. Kita juga dilihatin kalau sosok yang nelpon si Fujio itu adalah Kohei Amagai langsung. Dan di situ tersisa Senomon dan Ebara karena Kamasaka udah banyak yang terluka juga di peperangan pertama. Baru deh di sini menjelang perang kedua atau Final War, Oya tetap mengerahkan sisa pasukan buat nyatu sama Housen nanti. Di sini Nakaoka nggak ikut karena ketimpa barang berat yang tadi, anjir kesian. Yang lain juga pada babak belur sebenarnya, tapi tetap semangat karena Todoroki masih bersih. Imba parah emang nih orang. Lawannya ada Senomon dan Ebara, ada Kamasaka juga cuman kayaknya nggak banyak ya. Baru deh dimulai perang besarnya yang sebenarnya punya template yang sama kayak film sebelumnya justru, dimana pasukan Oya dan Housen berusaha untuk masuk gedung untuk mengincar beberapa orang aja. Kali ini mereka ngincarnya ya Kohei, Rio, dan juga nyari Tsukasa. Di sisi lain tentu aja Shilao dan 5 petinggi lainnya datang buat ngehajar beberapa sisa pasukan yang ada, sekaligus nonton duel antara Fujio dengan Rio ya tentu saja. Oke, kira-kira itu tadi adalah beberapa detail yang kita dapatkan pada semua cuplikan di musik video The Power, yang memang semua klip ini 100% adegan baru dan fresh banget. Apalagi adegan Suzurannya, aduh menurut gue itu tuh harusnya dirahasiakan dan jangan di open public gitu, biar jadi surprise dan naikin rating cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya, siapa tahu perannya jauh lebih banyak nanti di versi bioskopnya. Kali ini nggak ada segmen bacol dulu karena emang belum ada teori apa-apa ya yang mantep gitu. Next kalau ada trailer lagi langsung aja kita bahas, santai lah pokoknya mah. Kalau video ini tayang berarti gue lagi nonton Pengabdi Setan 2, ditunggu aja reviewnya. Kayaknya ini Pengabdi Setan 2 bakal jadi top rekor film horor Indonesia lagi di tahun 2022. Seperti biasa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya, biar kalau gue bahas video high and low dan Marvel atau apapun itu, lu langsung gercep cuy, asli. Oh ya, jangan lupa bantuin DM IG atau komen di IG CGV minta tayangin ini film, sumpah. Siapa tahu mereka minat tayangin film ini kan, apalagi ini kan ada Yuta NCT tuh. Biar bisa narik audiens K-pop barbar di Indonesia gitu. Mayan tuh mereka bisa lihat idola mereka disayurin Fujio. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.